Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bersama saya lagi di sini dengan Kak Fernanda. Oke, baik adik-adik, sekarang kita sudah memasuki kota Semarang yang menjadi trip utama, tujuan utama dari destinasi kita. Nah, Kakak akan sedikit menjelaskan mengenai kota Semarang ini. Oke, baik teman-teman dari SMA 1 Jakarta mungkin sudah banyak mengetahui tentang kota Semarang, ya, dimana kota Semarang ini termasuk ke dalam salah satu kota dengan penduduk terbesar di Indonesia, selain dari Jakarta, Surabaya, Medan. Oke, baik teman-teman dari SMA 1 Jakarta, mari kita mengulas sedikit tentang kota Semarang ini beserta destinasi yang akan kita kunjungi nanti. Ya, karena apa? Karena di sini kita akan menggali banyak sekali informasi di mana kota Semarang ini menjadi tujuan observasi pertama kita dalam berwisata pendidikan. Oke, kalau begitu kakak akan mengulas sedikit tentang kondisi kota Semarang saat ini gimana, kemudian apa sih yang spesial dari kota Semarang, dan destinasi-destinasi yang udah pasti terkenal dari kota Semarang ini yang adik-adik wajib kunjungi dan nanti juga akan kita kunjungi dalam wisata pendidikan kali ini. Nah, oke, sebagaimana kita tahu bahwa kota Semarang ini teman-teman termasuk ke dalam 5 kota terbesar dan terluas di Indonesia. Nah, kota Semarang ini juga termasuk ke dalam 4 besar dengan populasi masyarakatnya terbesar setelah Jakarta, Surabaya, dan Medan. Nah teman-teman, kota Semarang ini juga punya moto loh. Apa sih motonya? Ada yang tahu? Oke, ya, motonya adalah Semarang Kota Atlas. Oke, Semarang Kota Atlas adalah singkatan dari A yang berarti aman, T yang berarti tertib, L yang berarti lancar, A yang berarti asri, dan S yang berarti sehat. Oke teman-teman, kalau kita bicara tentang Semarang, sudah banyak sekali destinasi di Semarang yang menjadi destinasi andalan di kota Semarang. Tapi yang pasti kita kunjungi hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah ikonnya kota Semarang, yaitu Lawang Sewu. Oke, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai seperti apa sih destinasi Lawang Sewu dan sedikit sejarahnya mengenai Lawang Sewu ini. Nah, oke, baik teman-teman. Alangkah baiknya sebelum kita mengunjungi suatu destinasi, kita harus mengenal terlebih dahulu destinasi tersebut, supaya ketika kita mengunjungi dan kita tiba di destinasi tersebut, kita sudah lebih memahami apa yang dijelaskan oleh guide lokal yang ada di sana nanti. Nah, sebelumnya kakak di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari Lawang Sewu yang akan kita kunjungi nanti, yang akan kita kunjungi pertama kali ya ketika kita tiba di kota Semarang ini. Oke, Lawang Sewu ini dulunya adalah perusahaan kereta api swasta di Hindia Belanda. Yang paling membuatnya unik adalah karena ia memiliki banyak sekali pintu, maka akhirnya disebutlah oleh Lawang Sewu. Selain itu, fungsi vital dari Lawang Sewu sendiri pada saat itu adalah sebagai kantor administrasi. Ada beberapa kamar yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Jadi ada beberapa ruangan yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Nah, salah satunya adalah ruangan bawah tanah dan ruang penyiksaan. Adalah saksi bisu dari kekejaman penjajah Jepang pada saat dulu. Di awal pembangunannya, bangunan ini bernama Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya berarti 1000 pintu jika di bahasa Indonesia kan. Namun hanya karena namanya Lawang Sewu teman-teman, bukan berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu. Karena faktanya Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi sama seperti kebanyakan gedung-gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak sekali jendela-jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Nah, itulah mengapa alasannya kenapa orang-orang menyebutnya gedung ini sebagai Lawang Sewu. Karena semua bagian jendela-jendelanya juga dihitung
dan dianggap sebagai sebuah pintu. Nah, mungkin karena hal tersebut orang-orang menganggap dan banyak sekali menyebutkan Lawang Sewu, artinya 1000 pintu. Nah, teman-teman, selain menjadi kantor, Lawang Sewu juga berfungsi sebagai penjara. Nah, jadi di balik hingar-bingar para pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran kereta api. Selain dari lantai 1 dan lantai 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 ini merupakan loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi para tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng ini dijadikan sebuah penjara. Berbicara mengenai arsitektur dari Lawang Sewu sendiri, nah Lawang Sewu ini dirancang oleh arsitektur Eropa menggunakan bahan-bahan yang berbeda daripada biasanya sebuah bangunan. Nah, dalam hal arsitektur, bangunan ini dibangun tanpa menggunakan semen, tetapi menggunakan adonan bigor, atau ada juga yang menyebutnya dengan sebutan PC, yang merupakan istilah lokal untuk menyebut campuran pasir, batu kapur, dan juga batu bata merah. Keunggulan dari bigor ini dibandingkan dengan semen pada bangunan pada biasanya adalah bigor ini tidak mudah retak. Tidak mengherankan sekali teman-teman jika tidak ada retakan yang kita temukan sewaktu nanti kita akan mengunjungi Lawang Sewu. Bigor juga lebih tahan lama dan juga lebih menyerap air sehingga interiornya terasa sejuk. Dari kita melakukan perjalanan dan kunjungan di Lawang Sewu nanti, kita juga akan mengunjungi Kota Lama Semarang. Nah, kakak juga mau sedikit menceritakan mengenai Kota Lama Semarang ini. Nah, Kota Lama Semarang ini merupakan sebuah kawasan yang penuh dengan bangunan-bangunan era kolonial. Nah, uniknya teman-teman, walaupun bangunan-bangunan ini sudah berusia 200 sampai dengan 300 tahun, banyak diantaranya yang masih sangat alami dan masih dalam kondisi yang sangat baik dan berfungsi dengan sebagaimana mestinya bangunan normal lainnya. Nah, Kota Lama Semarang ini sudah sangat ramai dikunjungi sejak abad ke-17. Saat itu, kawasan Kota Lama merupakan salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Pada abad ke-18 hingga ke-19, banyak pedagang Cina dan juga Arab memenuhi kota Semarang ini. Nah, Pelabuhan Semarang juga merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia pada saat itu. Bangunan-bangunan megah yang berdiri di kawasan Kota Lama menjadi saksi dan bukti dari kejayaan Semarang pada era itu. Di kawasan Kota Lama sendiri, teman-teman bisa dinikmati sebuah bangunan-bangunan dengan arsitektur era kolonial yang masih sangat kental. Terlihat juga pada jalanannya yang tidak diaspal, melainkan menggunakan tehel yang memang semenjak dulu menjadi pertanda kawasan Kota Lama. Dalam kawasan Kota Lama tersebut masih ada beberapa banyak sekali bangunan-bangunan ikonik lainnya yang nanti akan kita kunjungi. Nah, beberapa bangunan-bangunan lama di era kolonial juga ada yang dialihfungsikan untuk menjadi sebuah kantor. Seperti gedung Balai Kota yang kini menjadi gedung keuangan Papa, juga gedung Governments yang awalnya merupakan gedung Society de Harmony yang kini menjadi Bank Mandiri kantor cabang Empu Tantular. Nah, kemudian nanti pada malam harinya kita akan mengunjungi Simpang 5 Semarang. Nah, di sini teman-teman bebas melakukan aktivitas-aktivitas hiburan, dan juga di sini teman-teman juga bebas membeli makanan, jajanan, dan juga berbelanja. Nah, apa sih Simpang 5 Semarang ini dan gimana sih nanti yang bisa kita lakukan setibanya kita sampai di Simpang 5 Semarang ini? Nah, oke. Jadi Simpang 5 Semarang ini teman-teman adalah sebuah lapangan yang berada di pusat kota Semarang di jalur nasional. Nah, lapangan besar ini atau kita sebutnya alun-alun disebut juga lapangan Pancasila. Nah, Simpang 5 ini merupakan pertemuan dari 5 jalan yang menyatu atau terdapat 5 persimpangan. Nah, apa aja sih jalan yang menjadi 5 persimpangan ini? Yaitu diantaranya Jalan Pahlawan, kemudian Pandanaran, kemudian Ahmad Yani, Gajah Mada, dan juga Jalan Ahmad Dahlan.
Nah, di sekitarnya juga berdiri hotel-hotel berbintang dan juga pusat perbelanjaan. Di antaranya ada Hotel Ciputra, Hotel Horizon, Hotel Geraha Santika. Nah, kemudian ada mall sendiri, ada Mall Ciputra, dan ada E-Plaza, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat sendiri ketika kita sudah mengunjungi Simpang 5 ini di malam hari. Nah, biasanya alun-alun ini merupakan pusat keramaian dari warga Semarang sendiri setiap hari Sabtu dan Minggu, terutama pada hari Minggu pagi. Biasanya tempat ini diperuntukkan bagi pejalan kaki dan para pesepeda. Simpang 5 ini dijadikan sebagai pusat alun-alun kota Semarang berdasarkan usulan dari Presiden Republik Indonesia pertama kali, yaitu Insinyur Soekarno, dengan alasan pusat alun-alun yang semula berada di kawasan Kauman telah beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan. Oke teman-teman, saat ini lapangan Pancasila atau alun-alun Simpang 5 ini sudah menjadi landmark kota Semarang yang merupakan ruang terbuka yang biasa digunakan oleh masyarakat Semarang untuk beraktivitas atau sekedar menghibur diri sendiri. Nah, kota Semarang sendiri menjadi identik dengan Simpang 5 karena pusat kegiatan dan keramaian yang berada di sini. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari 3 destinasi yang akan kita kunjungi pada hari ini. Untuk destinasi-destinasi selanjutnya, nanti akan kakak jelaskan lebih jauh lagi. Sebelumnya, kita alangkah baiknya mengenal 3 destinasi tersebut yang akan kita kunjungi hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaat ketika kita tiba di destinasi Simpang 5, kemudian Kota Lama, dan juga Lawang Sewu nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.